pagi pemirsa, seputar Indonesia kembali hadir dengan berita teraktual dan terpercaya. Bersama saya Dinda Sudiono, inilah seputar Indonesia selengkapnya. Penyandang disabilitas di Indonesia merasakan dampak besar akibat pandemi COVID-19. Penyandang disabilitas tidak melakukan pemeriksaan rutin ke rumah sakit atau puskesmas karena khawatir terpapar COVID-19 yang tentunya berpengaruh pada kesehatan psikis dan fisik mereka. Pandemi COVID-19 yang melanda lebih dari 2 tahun berdampak besar terhadap semua pihak, termasuk para penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang ada di Indonesia menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas saat ini berjumlah kurang lebih 23 juta jiwa dari berbagai usia. Sejak sebelum pandemi, para penyandang disabilitas sudah mengalami krisis. Pandemi saat ini makin menambah dampak buat mereka. Banyaknya stigma membuat penyandang disabilitas akhirnya sengaja tidak melakukan pemeriksaan rutin ke rumah sakit atau puskesmas. Mereka khawatir akan terdeteksi COVID-19 atau bahkan dapat terpapar COVID saat berkunjung ke fasilitas kesehatan. Selain itu, pengurangan layanan kesehatan berpengaruh pada pantauan kesehatan penyandang difabel, baik kesehatan psikis maupun fisik. Sejumlah pihak menyatakan perlu adanya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas, terutama di tengah pandemi COVID-19. Saat kita bahas akses, maka kita bisa menyimpulkan bahwa layanan kesehatan saat pandemi pada tutup. Padahal itu menjadi core atau tempat utama penyandang disabilitas saat itu. Maka ini adalah salah satu contoh terkait pengurangan akses. Yang kedua juga berdasarkan studi WHO, menyatakan kelompok disabilitas itu menjadi kelompok paling rentan terkena COVID-19. Karena keterbatasan dan kebutuhan pendamping di mayoritas kehidupannya. Lalu yang ketiga juga ada bukti lain, yaitu jadi pandemi juga menyebabkan pengurangan jam layanan. Untuk dapat menjangkau para penyandang disabilitas diperlukan data yang valid tentang jumlah mereka dan tenaga kesehatan yang memadai. Selain itu, pemerintah juga harus menyusun standar operasional prosedur pelayanan kesehatan disabilitas pada masa pandemi, sehingga akses dan kualitas layanan kesehatan tetap dapat dijangkau dengan baik oleh penyandang disabilitas. Berita tadi sekaligus menutup seputar Indonesia kali ini. Anda dapat menyaksikan program kami selanjutnya. Saya Dinda Sudiono, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat pagi.